وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Oke, sudah tahu kan kalau saya cikal bicara, tolong diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ahlan wa sahlan bikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan dan juga karunia yang diberikan kepada kita semua. Karena para santri sekalian, kita ini semuanya datang ke sekolah ini itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita di sini belajar tentang agama Islam. Karena kita datang ke sini belajar tentang dinul Islam, yang mana pada zaman ini sangat jarang sekali anak-anak seusia kalian itu mau belajar agama, mau menghafal Al-Quran. Ya, berapa banyak teman-teman kita di rumah sana, mereka datang ke sekolahan tapi nggak belajar ilmu agama, apalagi menghafal Al-Quran, sangat jarang sekali. Ya, bahkan seumuran anak kelas 6 pun di luar sana banyak yang belum bisa baca Al-Quran, bahkan masih baca Iqra. Lah di sini di MSU sini kita masih bersyukur kepada Allah. Kenapa? Udah masih kelas 2, udah bisa membaca Al-Quran. Diajarkan sama ustadz-ustadznya yang Masya Allah pengajarnya bagus. Kemudian yang sudah kelas 6, kalian alhamdulillah sebagian sudah punya modal untuk menghafal Al-Quran. Sebagian sudah ada yang dapat 3 juz, ya, 5 juz Al-Quran. Bahkan sebagian sudah ada yang lebih dari 15 juz. Kalian patut bersyukur. Kenapa? Diberikan karunia sama Allah, bisa belajar agama dan memahami Al-Quran dan hadis di sekolah ini. Ya, tidak semua anak yang berada di Indonesia ini bisa merasakan nikmatnya belajar agama. Lah kalian itu harus bersyukur. Belajar di sini, belajar agama untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran. Yang mana menghafal Al-Quran ini kalian tahu sendiri, keutamanya sangat banyak. Di antaranya di hari kiamat kelak, anak yang penghafal Al-Quran, maka orang tuanya pun akan diberi mahkota di surga. Kalian mau apa enggak? Mau. Nah, makanya itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung kalian masih belajar, ayo menghafal Al-Quran dengan rajin. Ayo belajar agama dengan rajin. Ya, belajar yang serius, jangan malas-malasan. Ya, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali para santri sekalian. Ya, Ustadz ulangi sekali lagi, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya, nggak datang 2 kali. Makanya kalau sudah diberikan nikmatan sama Allah, mumpung kita juga sehat, kita belajar dengan benar. Kenapa? Karena kalau sudah sakit pun kita pengen belajar nggak bisa datang, badannya lemes. Ya, belajarnya nggak fokus, belajarnya nggak konsentrasi. Itu dia kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sangat banyak. Yang pertama, kita diberi kesempatan untuk belajar agama. Yang kedua, kita masih diberi kesehatan supaya kita belajar agama di sekolah ini fokus. Yang ketiga, ya, Allah masih memberi kita kasih sayangnya. Kenapa? Karena masih memberikan kita kesempatan untuk belajar agama. Nah, itu dia kenikmatan yang harus kita syukuri, harus kita renungi. Oh iya, Allah udah ngasih saya kenikmatan yang banyak, maka saya harus bersyukur.
maka saya harus sungguh-sungguh belajar, nggak boleh malas-malasan. Begitu ya? Paham? Fahimtum? Alhamdulillah. Uskutu, tenang. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, bulan Ramadan ini para santri sekalian ya adalah bulan yang mulia. Semua kita pengen banget ketemu sama yang namanya bulan Ramadan. Ya apa enggak? Ya. Kenapa pengen ketemu bulan Ramadan? Ayo kenapa? Bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Masya Allah, bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Apalagi? Dosa dihapus semua. Apalagi? Bisa dihapuskan dosanya. Iya, dihapuskan dosanya. Apalagi? Ayo. Ayo. Dapat THR. Dapat THR. Fakih dapat THR terus. Silaturahmi, pintar, Masya Allah. Membayar zakat, apa lagi? Kok haji Pak Mubarak salah? Apa? Sholat tarawih, Masya Allah. Nah, itu dia. Itu dia banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk melatih diri kita. Melatih diri apa? Supaya kita menahan hawa nafsu, menahan lisan kita, menahan kelakuan tangan kaki kita. Nih, kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk apa? Untuk berpuasa. Nah, sekarang saya tanya, apa itu makna puasa? Ayo. Makan dan minum. Udah itu doang. Dari kapan? Dari waktu fajar. Oke, pintar, barakallahu fikum. Sip. Nah, santri-santri MSU pintar semua, alhamdulillah. Nah, puasa itu para santri sekalian artinya adalah menahan diri. Inti arti dari puasa adalah puasa itu menahan diri kita baik dari makan dan minum ataupun dari hawa nafsu. Mulai kapan? Mulai dari terbit fajar yaitu azan subuh sampai kapan? Terbenamnya matahari atau azan maghrib. Nah, itu dia. Jadi para santri sekalian, puasa itu enggak hanya nahan makan dan minum. Tapi apa? Tapi juga menahan mulut kita dari berbicara kotor. Nah, menahan emosi kita, menahan amarah kita, menahan kelakuan kita yang tadinya kita di hari biasa sering mukul temennya, ya, sering bercanda berlebihan sama temennya. Maka di bulan Ramadan, ingat, perhatikan, tidak boleh melakukan hal itu semua. Paham? Kalau kalian sampai ketahuan melakukan hal itu semua, maka siapa yang melihat kita? Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Makanya hati-hati. Kalau kalian takut sama ustadz, takut dihukum sama ustadz, itu hukumannya belum seberapa loh. Paling sekejam-kejamnya ustadz cuma push up 100 kali. Itu belum seberapa. Lah kalau Allah yang mengazab, yang menghukum, mau apa enggak? Lebih parah loh, dimasukkan ke dalam neraka. Mau? Makanya jangan macam-macam di bulan Ramadan. Paham? Nah, itu dia. Ya, jadi sekali lagi, puasa para santri sekalian tidak hanya menahan makan dan minum, tapi apa? Menahan hawa nafsu, yaitu emosi kita. Tahan. Kalau kita marah, tahan. Ucapkan astagfirullah. Kalau kita marah, ambil wudhu, segera berwudhu. Ucapkan astagfirullah, ta'awud dari syaitan. Kenapa? Karena marah itu sumber asalnya dari syaitan. Hati-hati. Itu di bulan Ramadan. Kemudian lagi, mulut kita. Nah, mulut kita ini para santri sekalian, terkadang kita itu kalau bercanda sama temennya suka mengatakan ucapan-ucapan yang kotor. Misuh bahasa Jawa nih. Ya.
Jangan sampai seperti itu. Saya nggak mau ada santri MSU yang mengucapkan kata-kata kotor, apalagi mengucapkannya kata kotor tersebut di bulan Ramadan. Saya nggak mau. Paham? Kalau sampai kayak gitu, kalau sampai kalian melakukan hal seperti itu, mengucapkan kata-kata kotor terlebih lagi di bulan Ramadan, percuma kalian belajar di sini, percuma kalian belajar adab, percuma kalian menghafal Al-Quran. Ya. هذا القرآن يوحدنا لطريق